Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan bagaimana kami mengumpulkan data serta mengolah data tentang kesehatan yang kami buat. Pertama-tama, bagaimana kami mengambil latar belakang dari topik ini. Kesehatan mahasiswa berperan penting dalam mendukung prestasi akademik dan keseharian. Namun, banyak mahasiswa menghadapi tantangan seperti pola tidur yang tidak teratur, minimnya aktivitas fisik, stres yang tinggi, serta gaya hidup yang kurang sehat. Oleh karena itu, kami memilih topik pengaruh pola hidup mahasiswa terhadap kesehatan. Untuk menelusuri sejauh mana kebiasaan sehari-hari mempengaruhi kondisi kesehatan mahasiswa. Tujuan survei ini menggambarkan kebiasaan hidup mahasiswa yang kita bisa sebutkan seperti olahraga, tidur, makan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, mengidentifikasi faktor risiko kesehatan seperti stres, merokok, dan alkohol. Selanjutnya, mengetahui persepsi mahasiswa terhadap kesehatan mereka sendiri. Lalu yang terakhir, menyediakan data untuk menganalisis hubungan antara gaya hidup dan kondisi kesehatan. Alasan pemilihan pertanyaan ini disusun untuk mencerminkan berbagai aspek gaya hidup yang relevan dengan kesehatan. Data demografis berguna untuk segmentasi, sedangkan aspek seperti tidur, olahraga, pola makan, konsumsi air, merokok, dan alkohol mencerminkan kebiasaan utama stres. Penggunaan aplikasi kesehatan dan pemeriksaan rutin menunjukkan faktor risiko dan kesehatan diri. Pertanyaan motivasi dan hambatan memberikan gambaran psikologis yang melatar belakangi perilaku mahasiswa. Penilaian diri ditujukan untuk mengetahui perspektif subjektif atas kesehatan mereka. Mengapa kuesioner ini penting? Kuesioner ini memberikan gambaran umum pola hidup mahasiswa dan dapat menjadi dasar pengembangan program promosi kesehatan kampus itu. Selain itu, ini juga mendorong mahasiswa untuk lebih sadar terhadap kebiasaan yang mempengaruhi kesehatan mereka. Baik, di sini yang kita bisa lihat pada pada R, kita bisa lihat form surveinya dari usia, jenis kelamin, prodi, semester, dan lain-lain yang bisa dilihat pada layar. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk QC tools di Checksheet. Yang pertama, berdasarkan data dari 457 responden, terdapat 5 hambatan utama yang paling sering dialami dalam usaha menjalani hidup sehat pada mahasiswa. Lalu kami menggunakan Checksheet untuk mengelompokkan dan juga menghitung seberapa sering setiap hambatan tersebut muncul. Yang pertama ada hambatan paling banyak di kesibukan dengan jumlah 109 di 23,85%. Hal ini menunjukkan bahwa banyak mahasiswa sebenarnya ingin hidup sehat tetapi terhalang oleh rutinitas atau kesibukan sehari-hari yang menyita waktu mereka. Di urutan kedua, sebanyak 22,10%, responding menyebut lingkungan yang tidak mendukung sebagai penghalang, baik itu keluarga, teman, tempat kos, maupun kondisi sosial sekitar. Selanjutnya, 21,23% responden mengaku mengalami kurangnya motivasi pribadi. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dari dalam diri seperti rasa malas, kurang semangat, atau tidak punya dorongan kuat untuk memulai hidup sehat. Lalu hambatan keempat adalah biaya hidup sehat yang dianggap tinggi. Dialami oleh 17,07% responden. Ada anggapan bahwa makanan sehat, olahraga, atau fasilitas kesehatan itu mahal dan sulit diakses. Terakhir ada 15,75% responden mengaku tidak tahu bagaimana cara memulai hidup sehat. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan informasi dan edukasi tentang pola makan, olahraga, dan gaya hidup sehat.
Secara keseluruhan, pie chart ini menunjukkan bahwa hambatan menjalani hidup sehat pada mahasiswa tidak hanya berasal dari faktor ekonomi, tapi juga dari waktu, lingkungan, motivasi, bahkan akses terhadap informasi. Artinya, untuk mendorong masyarakat lebih sehat, solusi yang diberikan harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, bukan hanya memberikan fasilitas, tapi juga edukasi dan motivasi yang tepat. Lanjut, di sini kita ada interpretasi distribusi tingkat stres mahasiswa, yang dimana visualisasi histogram menunjukkan distribusi tingkat stres mahasiswa berdasarkan skala 1 sampai 10. Berdasarkan grafik, distribusi terlihat relatif merata dengan sedikit kecenderungan meningkat di level stres tinggi, yang dimana level 8 sampai 10. Tingkat stres tertinggi yaitu level 10 merupakan yang paling banyak dialami dengan frekuensi lebih dari 60 mahasiswa. Jumlah mahasiswa dengan stres sedang level 5 sampai dengan 7 juga cukup signifikan mengidentifikasi ke atas mahasiswa, mahasiswa dengan tingkat stres rendah yaitu level 1 sampai 3 jumlahnya sedikit eh, jumlahnya lebih sedikit meskipun tetap terdistribusi ya. Nah, ya, selanjutnya ada kurva density atau garis hijau. Ini ada garis hijau yang menunjukkan bentuk distribusi tidak simetris dan berpola agak mendatar, menandakan bahwa stres tersebar di berbagai level dengan eh, kecenderungan akumulasi pada level tinggi. Baik, selanjutnya kita masuk ke control chart. Control chart tingkat stres dan self-help berdasarkan jam tidur. Hasil pengamatan, sebagian besar titik stres berfluktuasi secara acak di sekitar CL garis hijau putus-putus. Tidak ditemukan titik yang melewati batas kendali atas UCL maupun LCL, menunjukkan tidak ada variasi ekstrim atau out of control dalam proses. Pola fluktuasi tinggi ke rendah terjadi konsisten sepanjang pengamatan, menunjukkan variabilitas alami dalam stres yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh perbedaan durasi tidur. Kesimpulan dan rekomendasi, proses stres mahasiswa masih dalam batas kendali statistik, meskipun memiliki variasi yang besar antar individu. Jam tidur memengaruhi stres, namun tidak secara ekstrim. Artinya hubungan ini perlu dieksplorasi lebih dalam dengan analisis korelasi atau regresi. Disarankan lembaga akademik mengedukasi pentingnya pola tidur teratur untuk menjaga kestabilan stres mahasiswa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Pareto chart, yaitu hambatan hidup sehat mahasiswa. Nah, berdasarkan grafik Pareto yang dihasilkan dari data hambatan hidup sehat mahasiswa, kita dapat melihat bahwa beberapa faktor utama memberikan kontribusi terbesar terhadap kesulitan menjalani hidup sehat. Dari grafik terlihat bahwa yang pertama itu ada kesibukan, yang kedua lingkungan yang tidak mendukung, dan kurangnya motivasi. Ketiga hal ini merupakan tiga hambatan utama yang paling sering dihadapi mahasiswa. Ketiga hambatan ini menyumbang sekitar 80% dari total permasalahan sesuai dengan prinsip Pareto, yang menyatakan bahwa 80% dampak biasanya berasal dari 20% penyebab utama. Grafik ini terdiri dari dua komponen, yaitu ada batang warna-warni yang mewakili jumlah mahasiswa yang mengalami setiap jenis hambatan. Yang kedua itu ada garis merah putus-putus. Ini menunjukkan akumulasi presentasi atau kumulatif yang membantu kita melihat titik di mana total 80% ini tercapai. Yang ketiga itu ada garis horizontal hijau yang menunjukkan ambang batas 80% sebagai acuan penentuan prioritas. Nah, dengan kita fokus dengan tiga hambatan utama ini, yaitu kesibukan, lingkungan, dan motivasi, kita sudah dapat menangani sebagian besar masalah yang menghambat mahasiswa untuk hidup sehat. Oleh karena itu, prioritas perbaikan dan intervensi sebaiknya difokuskan pada ketiga faktor ini agar hasilnya lebih efektif dan berdampak besar. Baiklah, berikutnya ada grafik dari scatter plot. Nah, grafik ini menunjukkan hubungan antar berapa lama seorang tidur setiap hari dengan bagaimana mereka menilai kondisi kesehatannya sendiri.
Nah, jadi maksud dari titik-titik hijau ini adalah individu-individunya. Terus untuk sumbu X sendiri itu untuk menggambarkan jam tidur per hari, lalu sumbu Y itu untuk penilaian kesehatan diri. Semakin tinggi, maka semakin merasa sehat. Nah, garis merah putus-putus yang di tengah ini adalah garis tren regresi yang menunjukkan arah hubungan antar kedua variabel. Nah, jadi maknanya ini di sini garis merah ini menggambarkan arah naik, yang artinya semakin lama seorang tidur, maka semakin tinggi penilaian kesehatannya, meskipun tidak selalu berlaku untuk semua orang. Nah, jadi di sini ada hubungan positif antar durasi tidur dengan penilaian kesehatan. Artinya, tidur yang cukup cenderung berkaitan dengan persepsi kesehatan yang lebih baik. Tapi karena titik-titik ini menyebar cukup luas, maka ada faktor lain yang mempengaruhi kesehatan, tidak hanya tidur saja. Jadi, meskipun tidur itu cukup penting, menjaga kesehatan tetap perlu diimbangi dengan beberapa faktor lain seperti pola makan, olahraga, dan pengelolaan stres. Selanjutnya ada fishbone, penyebab menurunnya kesehatan mahasiswa. Nah, kita sudah melihat diagram fishbone yang membagi penyebab menurunnya kesehatan mahasiswa ke dalam 6 kategori utama. Nah, yang pertama itu dari sisi mahasiswa sendiri atau manpower, terlihat bahwa kurangnya disiplin, stres yang tinggi, ya, dan manajemen waktu yang kurang baik membuat mahasiswa kesulitan menjaga keseimbangan antar belajar, istirahat, dan aktivitas lain. Nah, ini sangat berpengaruh karena kebiasaan pribadi adalah dasar dari kesehatan. Nah, yang kedua ini kebiasaan sehari-hari atau metode. Nah, juga menjadi faktor penting. Banyak mahasiswa yang pola makannya tidak teratur, tidur kurang dari 6 jam, dan jarang berolahraga. Kebiasaan ini jelas berdampak negatif pada kondisi fisik dan mental mereka. Yang ketiga itu fasilitas kampus atau mesin. Juga memengaruhi minimnya fasilitas olahraga dan alat kebugaran yang rusak membatasi kesempatan mahasiswa untuk beraktivitas fisik secara optimal. Nah, yang keempat itu ada masalah akses ke makanan atau material juga tidak bisa diabaikan. Nah, karena sulit mendapat makanan sehat, mahasiswa lebih sering memilih makanan cepat saji yang praktis tapi kurang baik untuk kesehatan jangka panjang. Nah, yang kelima ini adalah lingkungan sekitar atau mother nature juga berperan. Cuaca ekstrim, kebisingan, dan tekanan sosial seperti ajakan merokok dan konsumsi alkohol membuat kualitas istirahat dan kesehatan menurun. Yang terakhir ini kurangnya pemantauan kesehatan atau measurement membuat mahasiswa sering tidak sadar kalau tubuh mereka butuh istirahat atau sedang mengalami stres. Nah, tanpa kesadaran dan indikator yang jelas, masalah kesehatan bisa semakin memburuk. Jadi, dari pembahasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa penurunannya kesehatan mahasiswa bukan disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan gabungan dari berbagai aspek, mulai kebiasaan pribadi, lingkungan, hingga fasilitas mendukung. Oleh karena itu, solusi efektif harus menyentuh semua faktor tersebut agar hasilnya maksimal. Baiklah, berikutnya ada flowchart. Nah, jadi flowchart ini menunjukkan alur hubungan antara stres tidur dan olahraga terhadap kondisi kesehatan mahasiswa. Kita mulai dari pertanyaan yang paling sederhana, yaitu stres orang. Apakah seseorang mengalami stres tinggi? Jika iya, maka kita lanjut ke cek jam tidur. Lalu jika tidak, maka kita cek olahraga yang dilakukan apakah melakukannya secara rutin. Nah, lalu untuk decision yang kedua, yaitu apakah tidur lebih dari 6 jam. Jika iya, maka langsung ngecek apakah orang tersebut melakukan olahraga secara rutin. Jika tidak, maka orang tersebut terdeteksi bahwa orang tersebut kurang tidur dari 6 jam, maka resiko kesehatannya tinggi. Nah, lalu di decision berikutnya ada apakah seorang ini melakukan olahraga secara rutin? Jika tidak, maka orang ini terdeteksi sebagai orang yang jarang olahraga, lalu beresiko kesehatannya itu em, sakitnya itu gampang. Lalu berikutnya itu kalau misalkan olahraganya rutin, maka kondisi tubuhnya sehat dan stabil, maka terjauh dari resiko kesehatan yang tinggi. Selesai. Nah, jadi untuk kuesioner ini bukan hanya sekedar alat pengumpulan data, tapi juga sarana untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya gaya hidup sehat. Hasil yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk merancang solusi yang mendukung kesehatan mahasiswa secara menyeluruh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.